Okay, let's go. Di era digital saat ini, kita sering menganggap bahwa aturan hanya datang dari undang-undang yang tertulis. Namun tahukah Anda bahwa ada kekuatan lain yang mengatur gerak-gerik kita di dunia maya secara lebih mutlak? God is law, menurut Laurel Lessig. Lessig berargumen bahwa dunia cyberspace, kode atau arsitektur teknologi adalah yang mengatur perilaku manusia. Sama seperti itu. Sumber aturannya dibuat oleh programmer, insinyur atau perusahaan teknologi. Dan cara kerjanya yang mengatur melalui arsitektur. Jika Anda melanggar aturan kode, Anda tidak bisa melakukan tindakan tersebut secara teknis. Contohnya, jika website diblokir atau fitur tidak tersedia, Anda tidak bisa mengaksesnya. Tidak peduli apa kata undang-undang. Dan sifatnya otonom. Bisa berlaku lintas batas negara. Juga dibuat oleh pihak swasta atau eksklusif tanpa proses legislasi atau persetujuan publik. Kaku dan transparan. Aturannya jelas tertulis dalam kode. Namun cara kerjanya seringkali black box bagi pengguna awam. Dan tujuannya efisiensi, keamanan teknis, dan seringkali menguntungkan pembuat. Hukum negara adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif dan ditegakkan oleh aparat negara. Sumber aturannya jelas, dibuat oleh pemerintah negara melalui proses politik dan legislasi. Dan cara kerjanya mengatur melalui sanksi sosial dan pidana. Hukum memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh. Namun secara fisik atau teknis masih bisa melakukan. Tetapi akan dihukum setelah. Contohnya, hukum melarang pencurian. Anda masih bisa mencuri, tapi jika ketahuan, Anda akan dipenjara. Sifatnya teritorial, berlaku hanya di wilayah jurisdiksi negara tersebut. Dan idealnya dibuat melalui perwakilan rakyat dan mempertimbangkan nilai keadilan. Bisa diinterpretasikan oleh hakim dan memiliki unsur kemanusiaan. Dan tujuannya demi keadilan, penertiban sosial, dan perlindungan hak. Titik konfliknya, siapa yang memegang kendali? Kode memberikan kekuasaan besar pada perusahaan teknologi seperti Google, Meta, dan lain-lain. Mereka bisa memblokir, menyensor, atau mengatur data tanpa melalui pengadilan. Hukum negara ingin mempertahankan kedaulatan dan mengatur agar teknologi tidak melanggar hak warga. Kepastian flash keadilan. Kode bekerja dengan logika biner. Ya atau tidak. Tidak ada toleransi. Hukum seringkali membutuhkan pengecualian, pertimbangan keadaan memaksa, atau nuansa keadilan yang tidak bisa dimengerti oleh algoritma. Kecepatan perubahan kode bisa berubah dalam hitungan hari atau jam, yakni melalui update software. Hukum negara berjalan sangat lambat, seringkali tertinggal jauh oleh perkembangan teknologi. Lessig mengingatkan, kode dapat mengawasi lebih efektif daripada polisi. Arsitektur yang ternyata bisa melacak setiap gerakan pengguna. Hukum negara sering kali berusaha membatasi pengawasan tersebut demi melindungi privasi, namun sulit menegakkannya karena teknologinya sudah didesain berbeda. Kesimpulannya,
Konflik utamanya adalah pertarungan antara regulasi teknis versus regulasi hukum. Kode menciptakan realitas, sedangkan hukum menciptakan larangan. Di dunia modern, keduanya saling bertabrakan. Negara berusaha membuat hukum untuk mengatur kode. Misalnya Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun di sisi lain, kode seringkali menjadi lebih kuat dan lebih sulit dilanggar daripada hukum negara itu sendiri. Konflik antara code Islam dan hukum negara terletak pada cara pengaturan. Kode mengatur perilaku secara teknis sehingga sesuatu tidak bisa dilakukan. Sifatnya terbatas dan dibuat oleh pihak swasta atau teknisi. Sedangkan hukum negara hanya melarang sesuatu agar tidak boleh dilakukan dengan sanksi sosial atau pidana. Bersifat fleksibel, teritorial, dan dibuat secara demokratis. Pertentangan ini memunculkan pertarungan kekuasaan antara regulasi teknis yang cepat namun tidak demokratis versus aturan hukum yang lambat namun berorientasi pada keadilan. Ada konflik sangat nyata. Konflik utamanya adalah ketika aturan teknis atau kode bertentangan dengan aturan hukum negara. Misalnya, secara hukum negara Anda berhak mengakses informasi atau memiliki privasi. Tetapi secara teknis kode, akses diblokir atau data Anda tetap dikumpulkan oleh sistem. Sebaliknya, bisa juga terjadi sesuatu yang dilarang hukum justru dimungkinkan oleh kode karena celah teknologi. Singkatnya, konflik tersebut ketika apa yang bisa dilakukan secara teknis berbenturan dengan apa yang diizinkan atau dilarang oleh undang-undang. Dan masalah utamanya adalah siapa yang berkuasa. Kode dibuat oleh perusahaan atau teknisi yang tidak dipilih rakyat, tapi aturannya seringkali lebih kuat dan mengikat daripada hukum negara yang dibuat oleh pemerintah. Ini menimbulkan masalah, seperti hak asasi bisa dibatasi secara teknis tanpa proses hukum. Hukum negara seringkali lambat dan ketinggalan zaman dibanding teknologi yang sangat cepat berubah, serta sulitnya menegakkan keadilan karena aturan teknis bersifat kaku dan mutlak. Contoh kasus nyata dan terbaru di Indonesia, pemblokiran Grok AI, asisten intelijen, yang pada Januari 2026. Pemerintah melalui Kemkom.Digi memblokir penuh layanan AI Grok milik Elon Musk karena sering menghasilkan konten pornografi palsu atau deepfake yang melanggar hukum dan norma. Hukum melarang penyebaran konten pornografi dan pelanggaran privasi. Sedangkan sistem Grok secara teknis memungkinkan pembuatan konten tersebut, sehingga pemerintah menggunakan teknologi pemblokiran untuk menutup aksesnya. Konfliknya, apa yang dilakukan justru dimungkinkan oleh desain sistem, sehingga negara harus campur tangan secara teknis. Dan contoh kedua, pembebasan konten media Magdalene pada Maret 2026. Konten investigasi media daring Magdalene dibatasi aksesnya oleh Kemkom.Digi. Warga negara berhak mendapatkan informasi dan kebebasan pers. Dengan kode, platform dan sistem pengaturan akses memungkinkan konten dibatasi atau disembunyikan secara teknis tanpa proses pengadilan. Dan konfliknya, hak hukum bertentangan dengan kemampuan teknis untuk membatasi informasi. Sedangkan beberapa kasus fraud Islam, ada yang sudah masuk pengadilan, ada yang masih dalam proses, atau diselesaikan melalui jalur lain. Contohnya kebocoran data NPWP pada tahun 2024 sampai tahun 2025 sudah masuk penyidikan. Seorang pria asal Banyuwangi yang diduga membobol dan menjual data ASN serta NPWP sudah ditangkap dan diadili dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang ITE.
Selain itu, wajib pajak yang dirugikan juga berhak menggugat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke pengadilan jika terbukti lalai menjaga keamanan. Contoh kedua, manipulasi sistem platform TIK pada November 2025 sudah makin. Pelaku yang memanfaatkan celah sistem untuk mendapatkan keuntungan sebesar 6,6 miliar sudah ditangkap dan diadili dengan tuduhan penipuan dan sistem elektronik. Maksudnya manipulasi sistem elektronik. Di Indonesia, negara menggunakan beberapa undang-undang sekaligus untuk mengatur masalah ini, terutama yang berkaitan dengan dunia digital dan elektronik. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Ini adalah hukum utama untuk dunia maya dan dipakai untuk kasus pemblokiran, peretasan, manipulasi sistem, dan penyebaran konten terlarang. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP) dipakai khusus untuk kasus kebocoran data, pengumpulan data tanpa izin, dan perlindungan privasi pengguna. Yang ketiga KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, memuat pasal tentang penipuan, pencurian, dan pencemaran nama baik yang bisa terjadi di dunia digital. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sering digunakan sebagai dasar wewenang pemerintah untuk memblokir konten atau aplikasi yang merugikan masyarakat. Intinya, hukum yang paling sering dipakai adalah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Sekarang, apakah kemasan kod Islam ini termasuk pidana atau pembegalan? Jawabnya, bisa masuk juga, tergantung jenis pelanggaran. Masuk ke hukum pidana jika tindakan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum dan dilakukan sendiri. Contohnya peretasan sistem, manipulasi kode atau untuk kejahatan, penyebaran konten terlarang. Sanksinya berupa penjara atau denda ke negara, dan yang menuntut adalah jaksa penuntut. Sedangkan apabila masuk ke ranah hukum perdata, jika hanya menyangkut sengketa hak antara individu atau perusahaan, contohnya pelanggaran kontrak digital, kerugian akibat kebocoran data yang menimpa pribadi, atau sengketa hak cipta atas kode atau software, sanksinya berupa ganti rugi atau perintah pengadilan. Yang menggugat adalah pihak yang dirugikan sendiri. Bahkan dalam satu kasus bisa terjadi kedua-duanya sekaligus. Misalnya seorang membobol sistem bank, masuk pidana karena merugikan masyarakat, dan juga harus membayar ganti rugi kepada bank yang dirugikan, masuk perdata. Closing statement. Hukum menetapkan norma tentang apa yang boleh, namun kode menentukan realitas tentang apa yang bisa. Di titik inilah pertarungan kekuasaan terjadi. Masa depan hukum Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita menyeimbangkan efisiensi teknokratis dengan nilai-nilai keadilan sosial yang demokratis. Karena dunia digital, siapa yang menguasai kode, dialah yang memegang kendali atas perilaku manusia. Terima kasih.